Oke guys, video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tutorial cara color grading di Adobe Premiere Pro CC 2017. Nah, di sini kita sudah ada satu footage. Kita langsung ke timeline. Nah, ini kalian bisa tambahin adjustment layer dan kita masukkan di sini. Di sini kita cari Lumetri Color. Nah, ini kita drag ke adjustment layer, kemudian ke effect control. Ini di effect control ada Lumetri Color nih, terus bawahnya ada basic correction. Basic correction ini kita bisa mengatur nih ya guys, jadi ada temperatur, tint, terus exposure, kontras, highlight, blablabla. Nah, nanti aku bakal jelasin itu. Terus habis itu setelah masuk di effect control, yang pertama kita lakukan adalah di temperatur dulu ini. Jadi kita setting dulu temperaturnya. Nah, dia kalau kita geser ke kanan dia semakin oranye ya kan guys, kalau kita geser ke kiri dia akan semakin biru. Nah, kita coba di orangein aja. 28 tadi tuh kayaknya bagus. Nah, ini kita udah pakai di 28 temperaturnya. Terus tint itu setauku untuk memperbaiki warna putih itu. Kan putih kadang ada yang ada hijaunya kan putih tuh. Terus putih tuh kadang tuh di dalam video putihnya ada campuran kecoklat-coklatan atau hijau atau apa gitu. Nah, itu gunanya tint tuh itu. Udah habis itu kita setting di tint ini, kalau kita geser ke kanan dia akan semakin pink, terus kalau kita geser ke kiri dia akan jadi hijau. Nah, kita pakai enggak ya, bentar. Nah, kita geser-geser dikit-dikit sekira pas. Nah, berarti itu cocok lah berarti. Nah, ini di 13 kan nih kayaknya cocok ya, keren nih udah. Terus habis itu setelah dari tint kita ke tone ini. Nah, di tone ini ada, ini tadi kita di white balance, sekarang kita di tone. Di tone itu ada exposure, contrast, highlight, shadow, white, blacks. Nah, di exposure ini untuk menerangkan semua warna yang ada di dalam video ini. Jadi kalau kita geser ke kanan, nah, semua warnanya akan terang tapi kayak silau gitu, nggak terlihat ya warnanya. Jadi kita kayaknya nggak usah pakai ini, kita jadikan 0. Kemudian kontras itu untuk mengkontraskan warna, jadi yang tadinya hitam itu hitamnya jadi pekat. Nah, kayak gitu. Tahu kalian nih bakal lihat sendiri nih, kita bakal naikin gitu kan, dia kontras jadi terlalu kontras tapi kayak jelek ya. Kita pakai secukupnya, karena semua yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kita geser-geser sekiranya pas nah di sini aja ya. Oh enggak, kita naikin dikit 5 aja lah. Nah, habis dari kontras kemudian kita ke highlight. Nah, highlight ini untuk menerangkan yang terang. Jadi yang terang itu nanti dia akan terang, akan tambah terang dengan ini highlight. Kalau kita gesernya ke kiri dia akan jadi gelap, yang terang akan jadi gelap ya. Highlight kita oke segini cukup. Kemudian shadow itu di bayangan ya, mau kita terangin bayangannya atau kita kecilin atau kita gelapin bayangannya, terserah kalian. Kita coba-coba aja, sekiranya bagus ya udah itu aja. Aja minus 10. Nah, ini di minus 10 nih. Terus habis itu ke white. Nah, white itu untuk menerangkan
bagian yang ada warna putihnya. Dalam artian warna putih itu bukan terus ada warna putih langsung di sini putih beleng putih gitu, bukan, tapi ya putih kayak terang gitu. Jadi kalau kita kananin, nah dia akan semakin terang, kalau kita ke kiriin dia akan semakin gelap. Kita atur secukupnya di -3. Nah gini cukup. Habis itu black itu sama kayak white, tapi bedanya dia cuman di warna hitam. Nah kalau kita ke kiriin, nah dia gelap, tapi kalau kita kananin dia akan terang. Oke, kita akan pakai secukupnya di sekitaran 3 ini aja ya. Terus habis itu kalau udah, ya sudah, kita lanjut ke kreatif. Kreatif ini ada nih, look-looknya banyak banget nih, lat-latnya apa ini, tapi kita nggak usah pakai itu, kita langsung lanjut ke kreatif adjustment. Di kreatif adjustment ini ada fade film. Fade film itu dia gambarnya akan menjadi pudar. Nah kita gunakan, nggak usah sharpen, kita tajemin ya, gambarnya kita akan tajemin dikit, 24. Nah sekitar segini. Terus vibrance, nah ini vibrance nih untuk lihat nih warnanya, dia akan jadi lebih hidup. Nolin, nah kan dia mati. Habis itu kita pakainya di sini aja kali ya. Ini udah cantik banget nih warnanya. Terus dari vibrance, saturation untuk semua warnanya ini. Nih kita mau vibrance itu juga dari saturasinya ini. Kalau kita misal saturasinya segini, nah kita juga harus setting ulang lagi vibrance-nya. Kita harus kurang-kurangin kalau misal terlalu nah tapi kita undo aja, pakai yang tadi. Terus ini kita kurangin dikit, kita naikin, ini kurangin, jadi ya udah saran segini lah. Kita lihat dulu, maaf ya kalau ngelek. Nah ini kan udah bagus ya warnanya. Ini apa ya, biru-biru, kresek kali ya. Terus habis itu setelah dari kreatif, kalau ini kan ada curve lagi, ada curve, tapi aku masih jarang pakai ini. Yo malah nggak pernah pakai curve ini. Mungkin besok aku bikin video tentang curve ini. Jadi yang aku pakai itu di basic correction sama kreatif baru itu ya. Terus ini shadow tint itu untuk mewarnai bayangan. Jadi kalau kita di kepingin tuh kan dia akan menjadi pink, kita ke hijau dia akan menjadi hijau. Nah kita ke hijau kuning, jangan terlalu kuning, nanti kayak ada yang dikali, cantik gak? Kayak itu kan, kayak siapa yang cantik itu. Nah terus habis itu shadow, terus ini highlight, sama ini bayangan, ini yang untuk terang. Nah semua yang terang di sini kalau kita pindah ke merah tuh jadi merah, kalau kita ke hijau jadi hijau. Mungkin kita kasih dikit ke biru ya, kurang, sinian aja. Nah udah segini aja. Terus selanjutnya udah keren dari kreatif. Terus ini curve, kalau kalian mau pakai ini, kalau misal kalian udah bisa pakai ini nggak apa-apa. Ini buat pemula aja ya, untuk basic apa, color grading buat pemula ya. Sini juga masih pemula, kita sama-sama belajar. Terus hue saturation nih mungkin di video selanjutnya aku bakal kasih tutorial gitu ya. Habis itu dari itu hue saturation, terus curve, kita masuk ke color wheel.
dua sini ada shadow, midtones, sama highlight. Di shadow ini, nah ini tuh untuk nerangin shadow, atau kita mau gelapin shadownya. Nah itu semua di shadow, di midtones, di highlight itu sama semua. Jarum-jarum kayak gininya tuh fungsinya sama. Kita jadikan hijau, ke biru dikit, terus midtones ini untuk semua warnanya. Kita ke pink nanti, nah semua warnanya kan jadi pink gitu, kena campuran sama warna pink. Kita nggak usah pakai midtones, langsung kita ke highlight, kita ke kuningin, kuning merah kali ya. Nah gini, setelah gini kita lanjut ke HSL. Bentar, ini highlightnya kita turunin aja dulu dikit. Ya, terus habis itu kita naikin aja. Nah udah, terus kita ke HSL. Nah ini di HSL ini juga jarang ya aku pakai ini. Kita besok lah, kapan-kapan aku bikinin tutorial HSL. Nah terus ini ada vignette. Ini amount, kalau kita geser ke kanan, ini lingkaran yang di samping ini warnanya putih. Tapi kalau kita gesernya dia ke kiri, lingkaran samping sini akan jadi hitam. Nah misal kita pakai segini, terus midpoint. Oh ya benar, midpoint tuh ini. Jadi kita bentuknya di mid ini lingkarannya mau seberapa ya? Mau di tengah gini kecil, apa yang kelihatan jelas kecil, atau kita mau perbesar dikit. Nah biar video nggak ketutupan sama vignette doang. Terus roundness, jadi ini untuk mengatur apa, diafragma, bukan lingkaran. Nah circle-nya ini. Nah terus kalau misal kita ke kiriin, dia akan menjadi oval. Terus habis itu lanjut ke feather. Nah ini feather apa bacanya nggak tahu. Ini kalau bentar, ini kita kecilin midpointnya. Nah ini kalau kita nolin, dia sininya kan terlalu tegas ya. Tapi kalau kita kananin, nah dia jadi akan lebih ada blur-blurnya gitu. Jadi dia halus, nggak langsung kelihatan vignette-nya banget tuh, nggak langsung kelihatan. Jadi kita pakai dikit aja. Midpoint kita atur di 96, feathernya kita atur di sini 24, terus roundness-nya nggak usah. Ya udah gini aja dan udah selesai. Nah gini sih guys, kalau aku cara color grading untuk pemula ya gini ya, dari tutorialku. Mungkin kalau Anda masukan lagi dari anda semua yang nonton sini, kalau ada yang apa mau beri masukan, silahkan komentar di kolom komentar. Lihat before afternya dulu ya guys.